Pada praktikum ini, saya akan menjelaskan materi tentang hipofisasi dan induksi pemijahan. Hipofisasi dan induksi pemijahan dilakukan untuk memahami teknik pemijahan buatan melalui pemberian hormon pada ikan. Metode ini digunakan untuk merangsang sistem reproduksi ikan sehingga proses pemijahan dapat terjadi secara terkontrol dan tidak bergantung pada kondisi lingkungan alami. Penyuntikan hormon dilakukan secara intramuskular pada bagian punggung ikan dengan memperhatikan posisi serta sudut kemiringan penyuntikan agar hormon dapat masuk dengan baik ke dalam jaringan otot. Teknik ini juga dapat meminimalkan kerusakan jaringan apabila dilakukan dengan prosedur yang tepat sehingga ikan tidak mengalami stres berlebih, menurut Acharya et al. 2022. Namun, proses penyuntikan yang kurang tepat dapat menyebabkan hormon tidak bekerja secara optimal sehingga mempengaruhi hasil pemijahan, menurut Anja et al. 2022. Menurut Mukherjee et al. 2022, proses pengambilan kelenjar hipofisa dilakukan untuk memperoleh sumber hormon alami yang digunakan dalam teknik hipofisasi. Kelenjar hipofisa memiliki ukuran kecil dan terletak di bagian otak sehingga proses pengambilannya memerlukan ketelitian dan keterampilan. Kualitas hipofisa yang digunakan juga sangat mempengaruhi keberhasilan induksi pemijahan pada ikan. Kerusakan pada kelenjar dapat menurunkan efektivitas hormon sehingga hasil pemijahan tidak optimal, menurut Suryansyah 2020. Sekian penjelasan dari saya, see you the next video. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Natasha Dila Putri dengan NIM C1044 dari kelompok 3 paralel 1. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang teknik seks reversal. Pembentukan populasi tunggal kelamin dapat dilakukan melalui teknik pembalikan jenis kelamin atau seks reversal menjadi betina maupun jantan sesuai dengan tujuan produksi, menurut Deswira et al. 2016. Bang, ini emang karena terlalu kecil. Teknik seks reversal banyak digunakan untuk menghasilkan populasi jantan yang lebih dominan karena memiliki pertumbuhan yang lebih cepat, menurut Islam et al. 2024. Menurut Deswira et al. 2016, proses pengambilan gonad melalui pembedahan bagian abdomen harus dilakukan dengan hati-hati agar jaringan tidak rusak. Tahap pemecahan gonad di atas kaca preparat bertujuan untuk memisahkan sel sehingga lebih mudah diamati. Pemberian larutan asetokarmin membantu memperjelas struktur inti sel sehingga karakteristik gonad dapat terlihat lebih jelas. Faktor lingkungan seperti suhu, kepadatan tebar, pH air, serta interaksi sosial turut mempengaruhi proses diferensiasi kelamin pada ikan baik secara alami maupun melalui perlakuan buatan, menurut Soleh et al. 2023. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga video ini bermanfaat. See you di next video. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Natasha Dila Putri dengan NIM C1401241044. Nah, pada video praktikum kali ini kita melakukan pengecekan kualitas sperma dan kriopreservasi pada komoditas ikan mas atau Cyprinus carpio. Produksi benih ikan mas Cyprinus carpio yang bermutu tinggi dan tersedia secara kontinu memerlukan penerapan teknik pembenihan yang terencana dan terkontrol. Melalui teknik tersebut, proses pembuahan dapat dilakukan secara lebih efisien dan tidak bergantung sepenuhnya pada pemijahan alami. Dalam mendukung keberhasilan fertilisasi buatan, penyimpanan sperma menjadi langkah penting untuk mempertahankan kualitas gamet jantan unggul agar tetap dapat digunakan dalam jangka waktu tersebut. Teknologi preservasi sperma memungkinkan pemanfaatan sperma secara lebih optimal
untuk membuahi sel telur betina secara seragam. Selama proses penyimpanan, diperlukan penambahan bahan pendukung tertentu yang berfungsi sebagai sumber energi dan perlindung bagi spermatozoa sehingga daya hidup serta kemampuan geraknya tetap terjaga di dalam media penyimpanan. Menurut Lodo et al. 2023. Berikut saya tampilkan prosedur praktikum pada hari ini. Teknologi kriopreservasi spermatozoa mempunyai peran penting dalam bidang reproduksi ikan, khususnya untuk mendukung kegiatan konservasi dan peningkatan kualitas genetika ikan. Teknik ini memungkinkan sperma ikan disimpan dalam waktu yang lama sehingga masih dapat digunakan kembali saat proses pemijahan dibutuhkan. Menurut Niu et al. 2022. Kriopreservasi merupakan metode penyimpanan bahan biologis menggunakan suhu yang sangat rendah agar kualitas dan fungsi sel tetap terjaga selama masa penyimpanan. Keberhasilan kriopreservasi juga dipengaruhi oleh pemilihan bahan pengencer dan krioprotektan yang digunakan saat pembekuan sperma. Krioprotektan adalah senyawa kimia non-elektrolit yang berfungsi melindungi sel dari kerusakan akibat suhu rendah. Senyawa ini membantu mengurangi dampak perubahan konsentrasi larutan dan pembentukan kristal es yang dapat merusak bagian dalam sel. Penggunaan krioprotektan bertujuan menjaga struktur dan fungsi spermatozoa agar tetap stabil selama masa penyimpanan bahan baku. Dimetil sulfoksida atau DMSO menjadi salah satu krioprotektan yang paling sering digunakan karena cukup efektif mempertahankan integritas sel selama proses kriopreservasi berlangsung. Menurut Yonarta et al. 2022. Pemeriksaan sperma dilakukan melalui pengamatan makroskopis dan mikroskopis. Pengamatan makroskopis meliputi warna, pH, dan volume semen. Pengamatan mikroskopis dilakukan untuk melihat jumlah spermatozoa, tingkat pergerakan, dan presentasi spermatozoa hidup. Seluruh hasil pengamatan digunakan untuk menentukan mutu sperma sebelum proses kriopreservasi dilakukan. Menurut Yonarta dan Paki 2023. Keberhasilan kriopreservasi sperma biasanya dinilai melalui beberapa parameter penting seperti mortalitas spermatozoa, viabilitas sel, tingkat pembuahan, dan daya tetes telur. Semua parameter tersebut digunakan untuk mengetahui efektivitas metode penyimpanan sperma yang diterapkan. Pengujian motilitas dilakukan dengan mengaktifkan spermatozoa menggunakan larutan tertentu agar spermatozoa dapat bergerak sebelum diamati di bawah mikroskop. Hasil pengamatan kemudian dianalisis menggunakan sistem komputer acid frame analysis atau CASA, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat dan objektif menurut Zhu et al. 2025. Berikut saya tampilkan hasil praktikum yang diperoleh oleh Paralel 1. Berikut literatur yang saya gunakan. See you the next video.